Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tri Wulansari dengan NIM 2310952026. Saya dari kelompok 2 Praktikum Elektronika. Di sini saya akan menjelaskan blok pada modul 2 yaitu transistor. Di sini yang pertama ada pendahuluan. Transistor ini adalah komponen berbahan semikonduktor yang digunakan sebagai penguat, sirkuit pemutus, penyambung arus atau switching, stabilisasi tegangan, dan modulasi sinyal. Pada umumnya, transistor ini memiliki 3 terminal yaitu basis, emitter, dan kolektor. Yang kedua, tujuan dari praktikum ini itu yang pertama mengetahui prinsip kerja transistor, yang kedua mengetahui prinsip kerja dari karakteristik dari rangkaian fixed bias, yang ketiga, mengetahui prinsip kerja dan karakteristik dari rangkaian self bias. Yang keempat, mengetahui prinsip kerja dan karakteristik dari rangkaian voltage divider bias. Yang kelima, mengetahui prinsip kerja dari kelas amplifier. Yang keenam, mengetahui prinsip kerja regulator power supply. Alat dan bahan yang kita gunakan yaitu di sini ada multimeter, bentuknya seperti ini. Yang kedua ada jumper. Yang ketiga ada power supply. Selanjutnya ada oscilloscope, function generation. Dan bahan yang kita gunakan yaitu transistor 2N3904, ada resistor. Nah, untuk dasar teori dari materi ini yaitu transistor ini adalah komponen berbahan semikonduktor yang digunakan sebagai penguat, sirkuit pemutus, penyambung arus, stabilisasi tegangan, dan modulasi sinyal. Pada umumnya, transistor memiliki tiga terminal yaitu basis, emitter, dan kolektor. Berdasarkan susunan semikonduktor yang membentuknya, transistor ini dibedakan menjadi dua tipe yaitu transistor NPN. Transistor ini yang disusun oleh bahan semikonduktor 3 lapis yang terdiri dari 2 bahan tipe N dan 1 bahan tipe P. Yang kedua, transistor PNP. Transistor ini disusun oleh bahan semikonduktor 3 lapis yang terdiri dari 2 bahan tipe P dan 1 bahan tipe N. Ini bentuk dari transistor tipe NPN, ini yang PNP. Daerah operasi transistor. Berdasarkan kurva hubungan VCE, IC, dan IB di atas, pada gambar ini terdapat beberapa region yang menunjukkan daerah kerja transistor, yaitu yang pertama itu ada daerah potong atau cut off. Pada kondisi cut off ini, arus basis IB sama dengan 0 dan arus kolektor IC bernilai 0. Hal ini dikarenakan pada emitter dan kolektor menerima reverse bias. Yang kedua, daerah saturasi. Pada kondisi saturasi, arus kolektor IC akan mencapai harga maksimum tanpa bergantung kepada arus basis dan beta DC. Hal ini dikarenakan pada emitter dan kolektor menerima forward bias. Yang ketiga, daerah aktif. Pada kondisi aktif ini terjadi sifat-sifat yang diinginkan di mana IE sama dengan IC ditambah IB, beta DC sama dengan IC dibagi IB, atau IC sama dengan beta DC dikali dengan IB. Daerah breakdown. Kondisi breakdown ini dapat terjadi ketika arus kolektor IC melebihi spesifikasi yang diperbolehkan. Kondisi breakdown ini dapat mengakibatkan kerusakan pada transistor, maka daerah ini harus dihindari. Yang B, pemberian bias pada BJT. Istilah bias dimaksudkan penerapan tegangan DC untuk menetapkan tingkatan arus yang tetap. Tegangan dan arus yang dihasilkan menyatakan titik operasi atau titik Q yang menentukan daerah kerja transistor. Terdapat beberapa jenis pemberian bias pada BJT sebagai berikut. Yang pertama, fixed bias. Angkanya seperti ini. Yang kedua, self bias. Pada fixed bias ini, kita menggunakan satu buah resistor di sini. Pada self bias, kita menggunakan tambahan resistor di kaki emitter. Voltage divider bias, kita menggunakan dua resistor sebagai pembagi tegangan. Selanjutnya, aplikasi transistor. Kelas A amplifier. Amplifier kelas A adalah jenis amplifier di mana transistor atau perangkat penguat lainnya selalu beroperasi dalam mode aktif linear sepanjang siklus sinyal input. Amplifier kelas A memiliki satu transistor amplifier. Ini digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan linearitas tinggi dan memiliki daya yang cukup. Prinsip kerjanya, ini bentuk rangkaiannya. Transistor dalam mode aktif, dalam amplifier kelas A, transistor tidak pernah sepenuhnya mati atau cut off atau jenuh. Ini berarti transistor selalu berada dalam kondisi aktif, memungkinkan arus untuk mengalir terus-menerus. Arus bias tinggi, amplifier kelas A dibias dengan arus yang cukup tinggi sehingga sinyal input dapat digeser di sekitar titik operasi yang linear.
Ini menghasilkan distorsi yang sangat rendah dan reproduksi sinyal yang sangat akurat. Yang pertama ada regulator power supply. Power supply dengan regulator adalah sistem yang menyediakan tegangan keluaran stabil meskipun ada variasi dalam tegangan masukan atau beban yang dihubungkan. Regulator ini bertugas menjaga tegangan output konstan dan melindungi perangkat elektronik yang terhubung dari kerusakan akibat fluktuasi tegangan. Terdapat dua jenis regulatornya, regulator daya, yaitu yang pertama regulator linear, dan kedua regulator switching. Di sini juga terdapat penjelasan simulasi dari rangkaian fixed bias, self bias, voltage divider bias, dan regulator power supply. Di sini terdapat 4 percobaan. Yang pertama itu fixed bias. Di sini kita mencoba menggunakan alat seperti multimeter, power supply AC dan DC. Bahannya menggunakan resistor, transistor, jumper, dan kapasitor. Selanjutnya, prosedur percobaan. Yang pertama, buatlah rangkaian seperti gambar 22.3 dengan sumber DC, kemudian atur VCC sumber tegangannya sebesar 12 volt DC, hidupkan power supply dan ukur parameter RB, RC, VRB, VRC, VRB, VC, VBE, VC, IB, dan IC serta dicatat ke dalam tabel. Kemudian ini adalah bentuk gambar rangkaiannya. Pada rangkaian transistor fixed bias ini, VCC yang digunakan adalah 12 volt, di mana arusnya akan mengalir ke R1, lalu ke kaki base transistor. Karena tegangan di kaki base ini lebih dari 0,6, maka transistor ini akan aktif dan mengalirkan tegangan kaki ke emitter langsung ke ground. Dan karena transistor ini aktif, maka VCC 12 volt ini akan mengalir ke R2, kemudian ke kaki kolektor, kemudian ke kaki emitter, lalu ke ground. Kondisi yang kita gunakannya itu dengan VCC sebesar 12 volt dan menghitung parameter RB, RCRE, PRB, PRC, PRE, VB, VC, VE, VBE, dan VCE, IB, dan IC. Di sini terdapat sebuah video demo saat kami melakukan praktikum. Selanjutnya, di sini juga ada download file. Selanjutnya, percobaan kedua yaitu self bias. Di sini kita menggunakan alat yang sama yaitu multimeter, power supply AC DC, menggunakan bahan seperti resistor, transistor, jumper, dan kapasitor. Prosedur percobaannya hampir sama dengan percobaan sebelumnya, yaitu buatlah rangkaian seperti pada gambar 2.4, yaitu rangkaian self bias, atur VCC sebesar 12 volt, hidupkan power supply, dan ukur parameter RB, RCRE, VRB, VRC, VRE, VB, VC, VE, VBE, VCE, IB, dan IC, serta dicatatkan ke dalam modul. Ini adalah bentuk gambar rangkaiannya. Pada rangkaian transistor self bias ini, VCC-nya yang digunakan 12 volt, di mana arusnya akan mengalir ke R1, kemudian ke kaki base, kemudian ke R3 lalu ke ground. Karena kaki base ini lebih dari 0,6 yang menandakan transistor ini aktif, maka sumber sebesar 12 volt ini akan mengalir ke R2, kemudian ke kaki kolektor, ke kaki emitter, lalu ke R3, kemudian ke ground. Kondisi yang digunakan yaitu VCC sebesar 12 volt dan menghitung parameter RB, RCRE, VRB, VRC, VRE, VB, VC, VE, VBE, VCE, VIB, dan IC. Di sini ada video demo saat kami melakukan praktikum dan download file. Selanjutnya kita masuk ke percobaan ketiga, yaitu voltage divider bias. Di sini kita menggunakan alat yang sama, alat dan bahan yang sama, yaitu multimeter, power supply, bahannya resistor, transistor, jumper, dan kapasitor. Prosedur percobaannya, yang pertama kita merangkai rangkaian seperti gambar di titik 2.5, kemudian atur VCC sebesar 12 volt. Kemudian hidupkan power supply dan ukur parameter RB, RB2, RC, RE, VRB, VRC, VRE, VB, VC, VE, VBE, VCE, VIB, dan IC dicatatkan ke dalam tabel. Kemudian ini adalah bentuk rangkaiannya. Pada rangkaian transistor voltage divider bias ini,
Sama seperti rangkaian-rangkaian sebelumnya, cuman di sini kita menggunakan dua buah resistor yang digunakan sebagai pembagi tegangan. Kondisinya yaitu VCC-nya sebesar 12 volt menghitung parameter RBRC, RE, VRB, VRC, VRE, VB, VRC, VE, VBE, VCE, VIB, dan IC. Di sini juga terdapat video demo saat kami melakukan praktikum dan download file. Selanjutnya, percobaan keempat yaitu power IC dengan regulator. Di sini kita masih menggunakan alat dan bahan yang sama yaitu multimeter, power supply AC/DC, resistor dengan penambahan IC regulatornya dengan berbagai tipe, kemudian jumper, kapasitor. Prosedur pembuatannya, yang pertama kita menyusun rangkaian seperti gambar, hubungkan resistor, transistor, dan kapasitor, kemudian hidupkan power supply dan hubungkan ke dalam rangkaian, ukur Vout-nya. Ini adalah bentuk rangkaiannya. Di sini kita menggunakan 3 buah IC regulator yang berbeda dengan tipe 7805, 7809, dan 7812. Tegangan input yang digunakan ini adalah 5 volt atau 12 volt, di mana arusnya akan masuk ke kaki input IC regulator dan akan keluar dari kaki output. IC regulator ini yang menuju resistor akan berakhir di ground. Tegangan keluaran yang dapatkan sesuai dengan jenis regulator yang kita gunakan. Jika kita menggunakan IC regulator 7805, maka kita akan menghasilkan output sebesar 5 volt. Dan jika menggunakan IC regulator 7809, kita akan mendapatkan outputnya sebesar 9 volt, dan 7812 akan mendapatkan output sebesar 12 volt. Ini berlaku untuk variasi tegangan inputnya lebih besar dari spesifikasinya. Jika tegangan inputnya lebih kecil dari spesifikasinya, maka tegangan keluarannya di bawah spesifikasinya. Kondisinya menghitung nilai Vin-nya, kapasitor, resistor, dan Vout. Di sini terdapat dua demo saat kami menjelaskan melakukan praktikum dan download file. Selanjutnya, untuk soal analisa, di sini ada jurnal praktikum, data yang telah kami hasilkan selama praktikum. Untuk pertama itu ada fixed bias. Kami mendapatkan RB-nya sebesar 67,8 ohm, RC sebesar 553 ohm, RE-nya 0, VRB 11 volt, VRC 11,8 volt, VRE 0 volt, VB 0,845 volt, PC 0,0335 volt, VE 0 volt, VBE 0,828 volt, PCE 0,0215 volt, IB 1,61 mA, IC 1,03 mA. Selanjutnya self bias kita mendapatkan RB sebesar 67,8 ohm, RC 553 ohm, RE 4600 ohm, VRB 11 ohm, VRC 11,8 volt, VRE 11,26 volt, VB 0,845 volt, VC 0,035 volt, PE 11,26 volt, VBE 0,828 volt, VCE 0,0215 volt, IB 1,61 mA, IC 1,03 mA. Selanjutnya, pada percobaan ketiga voltage divider bias, kita mendapatkan RB sebesar 9.940 ohm, RCM 550 ohm, RE 4.700 ohm, FRB 12 volt, VRC 0,78 volt, VRE 11,20 volt, VB 11,81 volt, VC 11,10 volt, VE 11,17 volt, VBE 0,63 volt, VCS 3,9 mV, IB 0,16 mA, IC 1,1 mA. Percobaan keempat, power DC dengan regulator, kita menggunakan sini pada tipe 7805, VN-nya menggunakan 5 volt, kapasitornya 0,1 mikrofarad dan 1 mikrofarad, resistornya 33 ohm, maka kita mendapatkan outputnya sebesar 7,2 milivolt. Dengan input 12, kapasitor 1 mikrofarad dan 10 mikrofarad, resistornya 220 ohm, kita mendapatkan output sebesar 5 volt. Yang kedua pada tipe 7809, jika inputnya 5 ohm, 5 volt, dengan kapasitornya 0,1 mikrofarad dan 1 mikrofarad, resistor 33 ohm, kita mendapatkan outputnya sebesar 3,421 volt. Vin-nya 12 volt, kapasitornya 1 mikrofarad dan 10 mikrofarad, resistornya sebesar 220 ohm, kita mendapatkan Vout-nya sebesar 9,02 volt.
Yang ketiga, pada tipe 7812 kita menggunakan Vin 5 volt dan kapasitor sebesar 0,1 mikrofarad dan 1 mikrofarad, resistor 33 ohm, outputnya 3,62 volt. Yang kedua, 12 volt, 1 mikrofarad dan 10 mikrofarad, resistor 220 ohm, kita mendapatkan output sebesar 10,72 volt. Ini ada data perhitungan untuk percobaan ketiga, yaitu voltage divider bias. Kita mendapatkan untuk mencari nilai VRB, kita menggunakan rumus VCC dikurang VB, yaitu kita dapatkan hasilnya sebesar 0,19 volt. Untuk mencari RB, kita kalikan 4.700 dikali 10.000 dibagi dengan 4.700 ditambah 10.000, kita dapatkan hasilnya 3197,28 ohm. Untuk IB, kita bagi VRB dengan PRB, maka kita dapatkan hasilnya 0,00005442 ampere. Selanjutnya untuk soal analisa, pertanyaan pertama, analisa prinsip kerja dari rangkaian self-bias berdasarkan nilai parameter yang didapatkan ketika percobaan. Berdasarkan nilai parameter yang didapatkan, prinsip kerja dari rangkaian self-bias ini adalah arus basis didapatkan dari arus yang mengalir dari PCC ke RB, kemudian ke transmitter, dari base ke emitter. Pada transistor ini terdapat penguat arus sebesar beta, di mana jika ada arus yang mengalir dari kaki base ke emitter, maka ada arus kolektor yang mengalir dari VCC ke RC, kemudian ke transistor lanjut ke ground. Akan tetapi, ada syarat tertentu di mana arus base ini dapat mengalir ke emitter, yaitu VBE-nya lebih besar sama dengan dari 0,6 volt. Ketika percobaan ini didapatkan, VBE-nya sebesar 0,828 volt, di mana ini sudah memenuhi syarat untuk arus base dapat mengalir, dan juga nilai dari masing-masing parameter sudah mendekati nilai sebenarnya secara teori. Yang kedua, analisa prinsip kerja dari voltage divider bias berdasarkan nilai parameter yang didapatkan ketika percobaan. Berdasarkan nilai parameter yang didapatkan, prinsip kerja dari rangkaian ini adalah arus base didapatkan dari VCC yang mengalir ke kaki base. Di sana terdapat sebuah node, sehingga arus base akan terbagi. Yang pertama, arus akan melewati sebuah resistor, arus kedua akan melewati kaki base dan transistor ke emitter. PBE yang didapatkan sudah lebih dari 0,6 volt, artinya transistor ini aktif, sehingga ada arus yang mengalir ke kolektor dari VCC, ke RC, kemudian ke kaki kolektor dan ke emitter. Dan berdasarkan nilai parameter yang didapatkan, nilai tersebut sudah mendekati benar. Seperti IB yang didapatkan sebesar 0,16 mA dan IC sebesar 1 mA, artinya transmitter ini sudah bekerja di daerah aktif di mana arus kolektor ditekankan sebesar beta. Yang ketiga, analisa pengaruh variasi kapasitor dan resistor terhadap output pada rangkaian power supply dengan IC generator. Variasi kapasitor dan resistor sangat mempengaruhi output pada rangkaian ini karena kapasitor itu sendiri berfungsi sebagai penyimpan muatan. Tidak hanya itu, kapasitor ini juga memiliki kapasitansi yang besar akan mengurangi noise pada output. Artinya, output yang dihasilkan akan lebih stabil. Begitu juga dengan resistor. Resistor ini menentukan seberapa banyak arus yang mengalir melalui bagian tertentu dari rangkaian. Perubahan nilai resistor juga mempengaruhi output tegangan yang dihasilkan. Di mana semakin besar resistansi dari sebuah resistor, maka tegangan yang jauh pada kapasitor itu juga akan meningkat. Untuk kesimpulannya, yang pertama, pada rangkaian self-bias, arus basis transistor diukur oleh resistor yang terhubung antara basis dan emitter. Yang kedua, pada tegangan basis transistor diberikan melalui resistor yang terhubung langsung ke sumber tegangan DC. Yang ketiga, pada rangkaian voltage divider bias, tegangan bias diperoleh dari pembagi tegangan yang terdiri dari dua resistor yang terhubung dengan sumber. Yang keempat, IC regulator digunakan untuk menjaga tegangan keluaran tetap konstan meskipun ada perubahan pada tegangan input dan beban. Sarannya, untuk praktikum ke depannya, yang pertama, diharapkan praktikan dapat memahami materi sebelum praktikum. Yang kedua, diharapkan praktikan berhati-hati dan fokus saat praktikum berlangsung. Yang ketiga, diharapkan praktikan mengikuti prosedur sesuai arahan atau penuntun dari asisten praktikum. Oh, baiklah, yang itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.